Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan insyaallah kita juga akan belajar tahfidzul Quran, cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Fil, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu pada ayat yang kelima. Perhatikan cara membacanya. Kita mulai saja. Kita baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang pertama. Perhatikan pada surah Al-Fil. Kita baca Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sini terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf ta. Ini hukumnya dibaca ikhfa, dibaca idhar syafawi. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf ta ini hukumnya dibaca idhar syafawi. Cara membacanya jelas, tidak boleh didengungkan. Contoh, alam taro, nah, itu tidak boleh, harus dibaca jelas. Alam taro, seperti itu. Kaifa, ya sukun dibaca kaifa. Fa-nya ada dua, jangan dipanjangkan semuanya pendek. Kaifa fa'ala rabbuka. Kaifa fa'a, nah di situ fa-nya jadi pendek. Kaifa fa'ala rabbuka, fa-nya terdapat tasydid di sini. Ini diidghamkan, disukunkan. Rabbuka, seperti itu. Rabbuka bi'as, nah, shadnya sukun dibaca bi'as, hanya panjang ada tanda harokat seperti ini. Bi'ashabil, alif lam qamariyah, lamnya sukun dibaca bi ashabil fil, seperti itu. Ya-nya sukun, ini dipanjangkan fa-nya, dan lamnya di sini dimatikan mat adil sukun, dibaca mati. Bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka buka bi ashabil fil. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kedua. Perhatikan cara membacanya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, ini hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan ataupun disamarkan. Alam yaj'al, tidak boleh, harus jelas. Alam yaj'al, jamnya sukun dibaca qalqalah, dipantulkan suaranya, lamnya sukun. Alam yaj'al kaida, ya sukun dibaca kaida. Kaidahum, mim sukun bertemu dengan fa, ini hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan. Kaidahum
fa-nya dibaca panjang ada ya sukunnya. Fi taudlil, dha-nya berharokat sukun dibaca mati. Lamnya di sini dibaca panjang ada ya sukunnya, lamnya di sini dimatikan ataupun disukun. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kita baca dari sini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ketiga. Perhatikan cara membacanya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, ro-nya sukun ini dibaca mati. Wa arsala alaihim, ya sukun dibaca alaihim. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf to, ini hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan didengungkan alaihim toiron, tidak boleh, harus dibaca jelas alaihim toiron. Nah di sini ada ya sukun dibaca toiron, fathah tanwin bertemu dengan huruf alif hamzah, ini dibaca idhar halqi, dibaca jelas. Cara bacanya toiron, nya berharokat fathah, ada tanda alifnya, matobi'i dipanjangkan 2 ketukan, dan di sini baknya juga terdapat ya sukun maka dipanjangkan 2 ketukan, dan di sini lamnya dibaca mati adil sukun. Wa arsala alaihim tayran ababil. Seperti itu cara bacanya. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Selanjutnya kita baca pada ayat yang keempat. Perhatikan cara membacanya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Di sini ro-nya berharokat sukun maka dimatikan tipis. Tarmihimnya dibaca panjang, matobi'i dipanjangkan 2 ketukan, dan di sini mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini hukumnya dibaca ikhfa syafawi, disamarkan. Tarmihim bihija, jimnya dibaca panjang, ada tanda alifnya di sini, matobi'i dipanjangkan 2 ketukan. Nah, di sini ada kasrah tanwin yang bertemu dengan huruf mim, ini hukumnya dibaca idgham bi gunnah, cara dimasukkan dan didengungkan. Bihijaratin min, nun sukun bertemu dengan huruf sin, ini hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan. Min sijil. Di sini jimnya berharokat tasdid, ini dimasukkan sijil. Ya di sini maka dipanjangkan jimnya 2 ketukan, dalamnya di sini dibaca mati. Kita baca tarmihim bihijaratin min sijil. Seperti itu cara membacanya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kelima. Perhatikan cara membacanya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran. Cara membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan sesuai kaidah tajwid, dan kita juga telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Supaya apa? Supaya kita mengetahui mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca
pendek, mana yang dibaca gunnah, berdengung, mana yang dibaca idhar, supaya kita mengetahui, supaya kita dalam baca Al-Quran betul-betul mengetahui hukum-hukumnya, supaya nantinya apa yang akan kita hafalkan sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Jadi penting sekali yang perlu diperhatikan untuk menghafalkan Al-Quran. Tentunya dibaca terlebih dahulu ayatnya dengan tartil, dengan tajwid yang benar, supaya kita terhindar dari kesalahan. Jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran, yang kita hafalkan salah, itu lauh, akhirnya menjadikan hafalan kita nantinya juga banyak terjadi kesalahan di dalamnya. Jadi penting sekali dibaca dengan tartil, gunanya untuk menghindari kesalahan saat kita menghafalkan Al-Quran. Dan setelah itu, setelah dibaca, untuk cara mudah menghafalkan Al-Quran yaitu dibaca berulang kali, dibaca dengan tartil dengan sesuai tajwid yang benar, dengan kaidah tajwid yang benar. Di sini akan kita berikan contoh pada setiap ayatnya. Kita baca 3 kali untuk memberikan contoh, contoh supaya bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran seperti itu. Kita baca pada ayat yang pertama dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan kita juga telah belajar tahfidzul Quran, cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Fil, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran yaitu sebelum menghafalkan silahkan dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar pada ayat tersebut ataupun surah tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui rambu-rambu saat membaca Al-Quran. Supaya kita mengetahui mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca gunnah berdengung, mana yang dibaca idhar ataupun jelas. Jadi kuncinya untuk menghafalkan Al-Quran dibaca dengan tartil dahulu. Dan cara untuk menghafalkan Al-Quran dengan mudah, setelah dibaca dengan tartil silahkan dibaca berulang kali sebanyak-banyaknya, mungkin 5 kali, 7 kali, dan 10 kali. Intinya mengkondisikan dengan sesuai kemampuannya dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi seperti itu cara mudah menghafalkan Al-Quran.
tentunya dibaca berulang kali dengan tajwid yang benar. Jangan tergesa-gesa ataupun terburu-buru saat kita membacanya. Nanti malah banyak terjadi kesalahan di dalamnya. Jadi kuncinya, targetnya supaya kita bisa menghafalkan Al-Quran dan hasilnya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, panjangnya pas, gunanya pas, ataupun dengungnya pas, dan sebagainya. Jadi caranya seperti itu, semangat, intinya niat menghafalkan Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga metode ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah belajar Al-Quran ataupun tahsin Al-Quran dan cara mudah menghafalkan Al-Quran ataupun tahfidul Quran. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.